Sobat Digital, generasi muda era digital seharusnya memiliki mental baja untuk menghadapi dunia yang dinamis. Namun, realitinya dewasa ini malah marak generasi muda yang memiliki mental tempe. Apa sih sebenarnya mental tempe itu? Bersama saya, Azira, di Laskar Digital Talk Show, edisi Mental Tempe pada Remaja. Kenapa? Inilah alasannya. Kita akan membahas seputar mental tempe pada remaja, alasannya, dan tips and trick untuk menanggulanginya. Saat ini saya menghadirkan Ibu Elvia Netrasari MPD selaku guru BK. Selamat siang Bu Elvia. Selamat siang Mbak Azira. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Azira gimana kabarnya? Ya baik juga Bu. Oke. Baik Bu, langsung aja kita ke pertanyaannya ya Bu. Oke boleh. Kita bahas tentang apa nih Mbak? Mental tempe ya? Iya mental tempe Bu. Oke boleh. Cukup berat ini Mbak sepertinya. Oke, Kita gimana Mbak Azira? Bu. Kita diskusi bersama ya. Iya Bu. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu El, sepenting apa mental bagi manusia khususnya bagi remaja di era sekarang? Oke, pentingnya mental. Sebenarnya kita tarik dulu ya arti mental itu apa. Mental itu sendiri kan berkaitan sama batin dan watak seseorang. Jadi kalau menurut Bu Elvia sendiri mental itu penting apa enggak? Penting sekali karena kan mental itu sendiri kan berkaitan sama kehidupan kita sehari-hari, gimana kita menghadapi situasi sehari-hari, apalagi remaja, khususnya remaja. Mbak Azira termasuk remaja kan, remaja awal. Jadi sangat penting kalau menurut Mbak Elvia mental itu sendiri. Baik Bu, berarti menurut Ibu tuh mental tuh sangat penting ya Bu? Sangat penting, apalagi untuk remaja. Berarti kan untuk remaja ya. Ngomong-ngomong tentang mental di era sekarang, ini banyak sekali remaja yang malah mudah menyerah sampai muncul istilah remaja dengan mental tempe. Sebagai guru, Bu El tuh menanggapi hal tersebut tuh gimana sih Bu? Menanggapi mental tempe ya sebenarnya. Iya. Oke baik, sebenarnya mental tempe itu sendiri kan kita taunya tercetusnya dari mana. Jadi kan sekarang tuh sekarang kan disebutnya generasi Z ya. Iya. Muncul lagi generasi strawberry nih baru-baru ini di Taiwan. Nah generasi Z itu sebenarnya kan melek akan teknologi. Nah karena teknologi mereka banyak disebut mental tempe. Pengertiannya apa adalah anak-anak yang ya lembek kayak tempe, kemudian mudah menyerah. Sebenarnya pengertian dari mental tempe kalau sehari-hari sih anak-anak yang mudah menyerah seperti itu sih, dari konotasi negatif gitu sih Mbak Azira untuk Mbak Elvia. Baik Bu. Terus menurut Ibu faktor apa yang menjadikan remaja zaman sekarang mudah menyerah? Apakah tekanan yang terlalu tinggi dalam pendidikan sekarang menjadi pemengaruh Bu? Yang mempengaruhi remaja bermental tempe. Tapi sebelumnya tidak semua remaja bermental tempe ya Mbak Azira. Jadi biar orang-orang juga tahu bahwa mental tempe itu kan disebut mental tempe enggak ke semua remaja, tapi hanya sebagian remaja saja yang disebut bermental tempe. Dan apa sih faktornya yang menyebabkan remaja tersebut itu dianggap sebagai mental tempe? Kalau menurut Bu Elvia sendiri dan beberapa literasi yang Bu Elvia baca, faktor utamanya ya dari lingkungan keluarga, dari diri sendiri, kemudian lingkungan keluarga yang paling penting karena remaja yang memiliki mental tempe itu adalah salah satunya dari keluarganya. Jangan disalahkan remajanya dong, karena kan yang mendidik dan membesarkan mereka keluarganya, orang tuanya. Jadi faktor utamanya ya lingkungan keluarga itu sendiri. Orang tua tentunya ya. Baik Bu, berarti tekanan ya dalam pendidikan itu berarti mempengaruhi juga nggak sih Bu? Sebenarnya kalau pendidikan sekarang ini tuh lebih sangat enak daripada zaman dulu. Sekarang sudah ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu dikembalikan ke peserta didiknya. Kita mengikuti sebenarnya. Jadi kalau dari pendidikan itu sendiri tidak 100% Mbak. Tidak 100% pendidikan itu yang mempengaruhi remaja itu jadi mental tempe itu tidak. Karena pendidikan sekarang itu lebih sangat enak dibandingkan pendidikan zaman dulu. Apalagi sekarang SMP, SMA, SMK pun banyak yang menggunakan kurikulum merdeka yang berdiferensiasi, kemudian semuanya bergantung pada peserta didiknya. Baik Bu, berarti
bukan semuanya gara-gara pengaruh pembelajaran atau pendidikan juga kan, Bu? Bukan sih, kalau menurut Mbak bukan. Tidak 100% karena pendidikan. Baik, Bu. Ibu El ini kan sebagai guru, pasti banyak mengamati remaja di era sekarang. Menurut Ibu, faktor-faktor apa yang membuat mental remaja era sekarang kurang stabil, Bu? Yang membuat remaja saat ini kurang stabil itu sebenarnya selain lingkungan, karena remaja zaman sekarang itu kan melekkan media sosial ya. Nah, itu tuh yang bikin remaja-remaja sekarang tuh labil. Lagi pula remaja zaman sekarang, namanya remaja itu mereka sedang mencari jati diri. Nah, digoyahkanlah oleh lingkungan keluarga, kemudian yang kedua media sosial. Sekarang siapa sih yang anak-anak remaja yang tidak memegang gadget atau kita sebutnya adalah apa sih lempeng setan atau apa gitu lah, Mbak Elvia lupa. Semuanya pasti menggunakan gadget. Kemudian di sekolah juga ujian sekolah semuanya sekarang menggunakan handphone. Jadi ya itu tadi salah satunya yang mempengaruhi gadget itu sendiri. Media sosial lah intinya, Mbak. Sekarang apa-apa ada di media sosial. Tidak disensor juga di media sosial. Jadi remajanya kanan kiri kemasukan data-data dari media sosial jadi bingung kan dia, seperti itu. Baik, Bu. Berarti salah satu alasannya itu karena HP juga ya, Bu? Betul sekali, karena kemarin kita pandemi ya kan, Iya. jadi mau nggak mau semua remaja, apalagi remaja awal, semuanya menggunakan handphone, seperti itu. Baik. Peran sekolah, apa sih Bu peran sekolah dalam menanggulangi mental tempe maupun mental tidak stabil yang banyak dihadapi remaja zaman sekarang? Peran sekolah ya, ini kan karena Bu Elvia juga guru, peran sekolah itu sendiri sangat penting untuk menanggulangi remaja-remaja yang mentalnya tidak stabil ataupun mental tempe. Nah, di sekolah kan ada tuh namanya guru bimbingan dan konseling. Nah, gimana sih sekolah itu bisa memberikan layanan yang baik untuk anak-anak yang mentalnya tidak stabil dengan adanya guru bimbingan dan konseling. Jadi nanti guru bimbingan dan konseling bisa nih memberikan layanan kepada anak-anak yang mentalnya kurang stabil, nanti kolaborasi dengan wali kelas, orang tua, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah. Seperti itu. Baik, Bu. Terus mungkin ada tips and trick yang bisa disampaikan Ibu agar sobat digital termasuk remaja di luar sana bisa terhindar dari yang namanya mental tempe? Tip and triknya ya. Tip and triknya itu yang pertama circle. Nah, zaman sekarang tuh banyak banget ya apa sih istilahnya banyak banget. Istilah saling circle. Mbak Azira kan ini kan masih SMP, di kelas banyak nggak Mbak yang bersirkel-circle? Banyak sekali. Tuh kan banyak. Nah, tip and triknya carilah circle yang positif. Kemudian percaya diri, sangat penting. Mental itu jadi buruk ketika kita tidak percaya diri. Jadi kita berada di zona nyaman. Jadi kita tidak mau keluar tuh dari zona nyaman kita. Misalnya kita menyendiri ya menyendiri terus. Tapi kalau kita bisa keluar dari zona nyaman dan kita bisa percaya diri, insya Allah bisalah terhempas dari mental-mental tidak stabil. Dan circle, carilah circle yang positif. Baik, Seperti itu. berarti salah satu alasannya itu menjauhi teman-teman yang tidak baik dan mendekati teman-teman yang baik gitu ya, Bu? Teman-teman yang positif. Yang positif. Teman-teman yang positif. Maksud saya. Yang mengajak kita ke arah yang positif, bukan yang ke arah yang negatif. Seperti itu. Baik, Bu. Terakhir nih, Bu El, apa harapan Ibu untuk generasi muda agar mampu menjadi generasi penerus bangsa yang hebat? Harapannya, oke harapannya karena kita hari ini membahas tentang mental tempe, sebenarnya kita tarik dulu nih, mental tempe itu sebenarnya yang mengeluarkan statement mental tempe itu sendiri, tahu nggak Mbak siapa? Nah, jadi mental tempe itu tercetus sebenarnya dari Pak Soekarno, Presiden RI kita yang pertama, di salah satu pidatonya, hari tempe pun jatuh pada tanggal kalau nggak salah 6 Juni, dan itu adalah hari lahirnya Pak Soekarno. Jadi di salah satu pidatonya Pak Soekarno tuh beliau berkata bahwa intinya jangan menjadi mental tempe. Nah, cuman masyarakat itu langsung berspekulasinya negatif, tempe yang lembek dan lain sebagainya. Jadi menganggap mental tempe itu adalah mental yang lembek atau negatif. Padahal sebenarnya pengennya itu tempe kan sebenarnya makanan yang bergizi. Kemudian kayak akan protein, kemudian kalau kita makan tempe itu kita jadi sehat. Jadi pengennya mental tempe itu adalah mental yang sehat dan kuat. Sebenarnya seperti itu. Jadi ayo kita
tarik stigma kita tentang mental tempe adalah mental yang negatif, tapi kita jadikan mental tempe itu adalah mental yang positif karena orang-orang mental tempe itu adalah orang-orang yang sehat dan kuat. Karena dari makanan tempe itu sendiri adalah makanan yang bergizi. Seperti itu Mbak Azira. Baik Bu, berarti tuh harusnya tuh kita tuh mengubah pola pikir orang. Yes, benar. Mindset kita harus dirubah nih. Jangan dikit-dikit langsung dinegatifkan, jangan dikit-dikit dinegatifkan. Tapi kita harus berpikir tuh, bisa nggak sih kata-kata ini tuh dijadikan yang positif seperti itu. Karena dengan kata-kata itu tuh kita bisa menyakiti orang dan nanti berdampak ke perundungan. Sedangkan sekarang kan marak sekali perundungan ya. Jadi tetetetetet. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Oke. Baik, terima kasih Ibu atas waktu untuk sharing-sharingnya hari ini. Salam sehat selalu untuk Ibu dan semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan luar biasa lainnya Bu. Makasih Mbak Azira. Nah, itu tadi Sobat Digital berbincang-bincang seputar mental tempe pada remaja. Bisa disimpulkan bahwa selayaknya sebagai generasi muda penerus bangsa, kita semua harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi dunia yang serba cepat dan modern. Kesimpulan di atas sekaligus menutup penjumpaan kita pada hari ini di Sobat Digital. Saya Azira pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Laskar Digital Talk Show selanjutnya. Bye-bye.